itu yang tadi malam saya katakan kaul kadim dan kaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya tahun 2014 itu. Tahun 2014 saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres pada waktu itu. Saya mengatakan Mahkamah Konstitusi mestinya tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator, tapi Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa substansi penyelenggaraan pemilu, bahkan dapat membatalkan hasil pemilu. Itu betul saya ucapkan pada tahun 2014. Sebenarnya masalahnya simpel, Pak. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat ujian. Jadi apakah saya mencela mengklaim atau orang memang sengaja ingin memberi gambaran bahwa seolah-olah saya tidak mengerti persoalan ini? Saya sangat mengerti persoalan ini. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak? Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim, yaitu bisikan yang selalu terjadi antara ammaroh dan mutmainnah. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami, masalah ini adalah beyond election, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar
sukmanya, yaitu keadilan substantif, moral, dan etika. Yusril Iza Mahendra selaku kuasa hukum kubu 02 Prabowo Gibran mengutip pernyataan calon wakil presiden 03 Mahfud MD dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 pada Kamis 28 Maret 2024. Sebelumnya, Mahfud mengatakan alasan pengajuan gugatan PHPU ke MK. Mahfud menyebut gugatan ini bukan hanya untuk membuat pihaknya menang, melainkan juga sebagai upaya menjaga pemilu berikutnya berjalan baik. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond election. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi harus sehat, ucap Yusril mengutip pernyataan Mahfud. Menurut Yusril, pernyataan Mahfud itu mengkonfirmasi bahwa gugatan PHPU yang dilayangkan kubunya bukan untuk mempermasalahkan hasil pemilu. Pernyataan Mahfud, kata Yusril, menunjukkan bahwa tujuan kubu 03 melayangkan gugatan agar undang-undang pemilu direvisi. Hal ini terang dan jelas, menunjukkan bahwasannya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebagaimana yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan ke dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Jelas dia. Yusril berpendapat hal tersebut tidak sejalan dengan petitum yang dibuat kubu 03 yang menginginkan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Faktanya, narasi yang secara gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Prof. Mahfud, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Tambahnya, sebelumnya, Mahfud mengutip pandangan Yusril saat bertindak sebagai ahli pada hasil sengketa pemilu 2014 silam, yang menyatakan bahwa MK harus melakukan penilaian atas proses pemilu tak sebatas pada hasil. Kutipan itu dibacakan pada saat sidang perdana PHPU pada Rabu 28 Maret. Maha Guru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK, kata Mahfud. Mahfud menyebut pandangan Yusril itu merupakan pandangan yang senantiasa baru dan terus berkembang hingga kini. Menukil pernyataan Yusril, kata Mahfud, pandangan yang menempatkan MK sekedar menjadi mahkamah kalkulator justru pandangan yang lama atau telah usang. Yusril kemudian mengangguk dan tersenyum kecil mendengar Mahfud MD mengutip pandangannya dan menyebutnya Maha Guru di sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Setelahnya, Yusril tampak berbisik ke arah Otto Hasibuan yang duduk di sebelahnya. Usai berbisik lirih ke arah Otto, Yusril pun tersenyum kecil dan kembali mendengarkan pidato Mahfud. Perlu diketahui, kuasa hukum Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra, menyampaikan klarifikasi pernyataannya terkait mahkamah kalkulator yang dikutip Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam sidang sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut Yusril, pendapat yang dia ucapkan tahun 2014 tersebut sudah tak relevan karena merupakan pendapat lama sebelum berlakunya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat Maha Guru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa MK seyogyanya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator,
kata Yusril dalam sidang MK pada Kamis 28 Maret 2024. Yusril sebelumnya sempat memberikan klarifikasi kepada awak media terkait hal yang sama pada Rabu 27 Maret 2024 kemarin. Ia menilai Mahfud MD sengaja mengutip pernyataannya yang lama itu agar memberikan pemahaman bahwa dia tidak mengerti perselisihan dan kewenangan MK. Selain itu, Yusril menyebut pandangannya yang menyebut agar MK tak jadi mahkamah kalkulator memiliki kebenaran pada saat diucapkan dalam sengketa pemilu 2014. Namun pendapat tersebut saat ini tak berlaku karena dalam undang-undang yang baru sudah dijelaskan pembagian kewenangan untuk sengketa pemilu. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014. 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi, ujarnya. Karena pendapat itu dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, suatu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan dengan qaul jadid, atau pendapat baru, karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 pada saat sekarang, karena norma hukum positif telah berubah, tandas Yusril.